Mahasiswa Islam Darun Najah ingin menjawab lanjutan soal pada moving class pagi hari ini. Baik, untuk soal yang pertama adalah berikut yang termasuk peran BUMN dalam perekonomian Indonesia antara lain sebagai A. Mitra koperasi, B. Penamaan modal, C. Pelaksana pelayanan publik, D. Penambah produksi nasional, E. Pemacu pendapatan nasional. Mungkin dari teman-teman ada yang sudah tahu dari jawaban berikut. Ya, benar, jawabannya adalah C. Pelaksana pelayanan publik. Baik, soal yang kedua, berikut yang merupakan badan usaha yang menjadi pelaksana kegiatan ekonomi di Indonesia adalah A. Persero, Perjan, dan Perum, B. BUMN, UMS, dan Koperasi, C. Departementasi, Konglomerasi, dan Kongsi, D. Perseroan terbatas, Kongsi, dan Konglomerasi, E. Koperasi, perusahaan negara, dan konglomerasi. Mungkin ada teman-teman yang bisa menjawab pertanyaan berikut ini. Ya betul, B jawabannya, BUMN, UMS, dan Koperasi. Baik, pertanyaan yang ketiga, berikut yang merupakan komponen pendapatan nasional yang siap dibelanjakan untuk melakukan kegiatan konsumsi adalah pendapatan A. Regional, B. Per kapita, C. Disposable, D. Nasional bruto, E. Domestik bruto. Baik, mungkin teman-teman sudah ada yang tahu jawabannya. Ya, benar, C. Disposable. Soal yang keempat, pendapatan nasional adalah tenaga kerja dan modal dari suatu negara yang mengelola sumber alamnya untuk memproduksi sejumlah neto komoditas, baik material maupun imaterial, termasuk jasa dan sejenisnya. Definisi ini dikemukakan oleh A. Karl Marx, B. Adam Smith, C. David Ricardo, D. Alfred Marcel, E. John Maynard Keynes. Mungkin ada teman-teman yang sudah tahu jawabannya. Ya, jawabannya adalah D. Alfred Marcel. Pertanyaan berikutnya nomor 5 adalah dalam rangka meningkatkan kualitas tenaga kerja, perusahaan menyelenggarakan pelatihan bagi karyawan di bawah bimbingan karyawan senior yang lebih berpengalaman. Istilah peningkatan kualitas tenaga kerja tersebut adalah A. Seminar, B. Simulasi, C. On-the-job training, D. Off-the-job training, E. Apprenticeship training. Baik teman-teman, mungkin ada yang tahu jawabannya? Ya betul, jawabannya adalah C. On-the-job training. Baik, soal berikutnya nomor 6 adalah masalah ketenaga kerjaan menjadi hal yang sangat serius bagi pemerintah karena menyangkut kehidupan bagi angkatan kerja, khususnya bagi para tulang punggung keluarga. Peranan dari pemerintah dalam mengatasi masalah ketenaga kerjaan di Indonesia adalah A. Memberikan perlindungan tenaga kerja asing, B. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja luar negeri, C. Menyusun dan mengawasi pelaksanaan berbagai peraturan, D. Mengusahakan agar pekerja dapat melindungi diri sendiri, E. Membuat peraturan perbaikan untuk jangka setiap periode pemerintahan. Baik teman-teman, mungkin ada yang tahu jawabannya? Ya betul, jawabannya adalah C. Menyusun dan mengawasi pelaksanaan berbagai peraturan. Pertanyaan berikutnya nomor 7, kebutuhan fisiologis, kebutuhan keamanan dan keselamatan, kebutuhan sosial, kebutuhan akan prestise, serta kebutuhan aktualisasi diri menurut Abraham Maslow adalah kebutuhan-kebutuhan yang perlu dipenuhi agar dapat mempermudah penerapan salah satu fungsi manajemen, yaitu A. Actuating, B. Organizing, C. Controlling, D. Staffing, E. Planning. Baik teman-teman, ada yang tahu jawabannya? Ya betul, A. Jawabannya actuating.
Soal berikutnya nomor 8. Tingkat pengangguran di Indonesia saat ini mengalami peningkatan. Salah satu sebabnya adalah adanya pandemi COVID-19 yang membuat perekonomian dan kegiatan usaha tidak berjalan dengan maksimal. Namun, tentunya ada berbagai cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi jumlah pengangguran. Cara yang dapat dilakukan sesuai kondisi tersebut adalah A. Membuka usaha berskala mikro dengan pinjaman modal dari bantuan pemerintah. B. Mengikuti berbagai kegiatan organisasi kemasyarakatan. C. Melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. D. Melamar pekerjaan di instansi pemerintah. E. Menunggu dibukanya lapangan pekerjaan. Baik teman-teman, ada yang tahu jawabannya? Ya, betul. Jawabannya adalah A. Membuka usaha berskala mikro dengan pinjaman modal dari bantuan pemerintah. Pertanyaan nomor 9 adalah salah satu faktor yang mempengaruhi kebutuhan Bank Indonesia dalam mengatur penawaran uang adalah A. Keinginan masyarakat untuk menabung. B. Biaya transaksi saham dan obligasi. C. Perubahan harga secara umum. D. Pengeluaran konsumen. E. Tingkat bunga. Baik teman-teman, ada yang tahu jawabannya? Ya, benar. Jawabannya adalah E. Tingkat bunga. Pertanyaan nomor 10 adalah pada hakikatnya penawaran uang adalah jumlah uang yang A. Dipengaruhi oleh adanya perubahan harga secara umum. B. Dipengaruhi oleh perubahan kekayaan seseorang. C. Diinginkan sebagai penyimpan nilai kekayaan. D. Tersedia dalam suatu perekonomian. E. Ingin dimiliki sebagai harta tunai. Teman-teman, ada yang tahu jawabannya? Ya, betul. A. Jawabannya dipengaruhi oleh adanya perubahan harga secara umum. Pertanyaan nomor 11 adalah berikut yang merupakan contoh jenis inflasi yang bersumber dari dalam negeri adalah A. Kenaikan harga minyak goreng yang disebabkan kenaikan harga minyak dunia. B. Harga obat naik karena harga bahan baku yang diimpor sedang melonjak. C. Kegagalan panen padi membuat harga beras meningkat secara umum. D. Kenaikan harga daging sapi menjelang Hari Raya Idul Fitri. E. Nilai tukar rupiah anjlok karena krisis ekonomi global. Baik teman-teman, ada yang tahu jawabannya? Ya, betul. Jawabannya adalah A. Kenaikan harga minyak goreng yang disebabkan kenaikan harga minyak dunia. Pertanyaan berikutnya nomor 12. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan uang. Faktor-faktor yang tepat adalah A. Biaya transaksi saham, pengeluaran konsumen, dan perubahan harga secara umum. B. Pengeluaran konsumen, biaya transaksi saham, dan tingkat pendapatan nasional. C. Perubahan harga secara umum, pengeluaran konsumen, dan nilai tukar rupiah. D. Pengeluaran konsumen, tingkat inflasi, dan tingkat pendapatan nasional. E. Nilai tukar rupiah, pengeluaran konsumen, dan tingkat inflasi. Baik teman-teman, ada yang tahu jawabannya? Ya, betul. Jawabannya adalah B. Pengeluaran konsumen, biaya transaksi saham, dan tingkat pendapatan nasional. Pertanyaan berikutnya, nomor 13. Kebijakan fiskal merupakan suatu langkah yang dapat dilakukan pemerintah guna mengatasi masalah-masalah perekonomian. Berikut yang merupakan contoh kebijakan fiskal adalah A. Menjual surat berharga. B. Membeli surat berharga. C. Melonggarkan pemberian kredit. D. Menaikkan tarif pemungutan pajak. E. Menaikkan cadangan tunai bank umum. Baik teman-teman, mungkin ada yang tahu jawabannya? Ya, betul. D. Jawabannya menaikkan tarif pemungutan pajak. Pertanyaan selanjutnya nomor 14. Dalam beberapa situasi ekonomi, pemerintah juga dapat menerapkan anggaran defisit. Anggaran defisit diberlakukan apabila pemerintah ingin A. Menaikkan suku bunga. B. Menurunkan suku bunga. C. Memperbaiki nilai valuta asing. D. Menambah jumlah uang beredar. E. Menstimulasi pertumbuhan ekonomi. Baik teman-teman, mungkin ada yang tahu jawabannya? Yuk. Ya, betul. Jawabannya menstimulasi pertumbuhan ekonomi. Baik teman-teman, hanya itu dari kami siswa-siswi SMA Islam Darul Najah program Moving Class pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.